Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Permasalahan Palestina Israel ini nggak lepas dari sejarah panjangnya. Kenapa bangsa ini jadi banyak konflik seperti sekarang ini. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang bagaimana sih sejarahnya konflik ini. Eh, Mari disimak. Konflik ini tidak terlepas dari sejarah panjangnya selama ribuan tahun. Bangsa Yahudi merasa pentingnya mendirikan negara Yahudi, negara khusus untuk bangsa Yahudi di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan yang sekarang adalah tanah Palestina ini. Nah, sebenarnya ribuan tahun lalu di tahun 900-an sebelum Masehi itu ada sebuah negara untuk bangsa Yahudi yang dibuat oleh Raja Daud atau Nabi Daud, yang selanjutnya diberikan kepada Raja Sulaiman, Raja Salomo, yang kelak akan membangun bait suci di atas gunung tinggi. Nah, karena bangsa ini setelahnya tidak terlalu kuat, bangsa ini akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Babilonia, yaitu pada masa Raja Nebukadnezar kedua. Lalu banyak bangsa Yahudi diusir dari tanahnya, tetapi masih banyak juga sih yang memang masih berada di sana. Nah, lalu bangsa Babilonia ini dikalahkan lagi oleh Yunani, lalu berlanjut hingga awal awal Masehi itu, uh, abad abad pertama Masehi itu, tanah Palestina ini akhirnya dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, di sini banyak bangsa Yahudi ini diusir atau dipindahkan ke Eropa. Nah, di Eropa ini mereka menetap lama, tetapi tetap dianggap sebagai bangsa imigran, bukan bangsa asli Eropa gitu. Nah, karena isunya mereka ini bangsa imigran, mereka banyak diintimidasi di Eropa ini. Nah, di di abad ke-19, ya di abad ke-19 atau awal abad 20 itu merasa dibutuhkan yang namanya pembangunan atau pendirian negara untuk bangsa Yahudi. Nah, gerakan ini disebut gerakan Zionisme. Sebenarnya bangsa Yahudi ini tidak diperkenankan mendirikan bangsa untuk Yahudi selain didirikan oleh Mesias mereka di akhir zaman ya. Tapi karena tekanannya ini, mereka merasa butuh mendirikan sebuah negara ya yang dipelopori oleh Theodor Herzl di abad ke-19 akhir, awal abad 20. Nah,
di di Eropa ini di tahun-tahun seperti apa di tahun-tahun itu banyak gerakan antisemit, gerakan anti Yahudi. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh sering ditindas gitu loh. Sering ya diperlakukan nggak baik. Nah, puncaknya itu terjadi di Jerman di masa pemerintahan Reich ketiga yang dipimpin oleh Adolf Adolf Hitler. Aduh, ngomongnya nggak enak. Oleh Bapak Adolf, uh, apa namanya, bangsa Yahudi ini dianggap bukan bangsa asli Jerman, bukan bangsa asli Eropa. Bangsa yang asli adalah bangsa Arya yang mereka anggap bangsa paling unggul dari segala bangsa. Nah, karena bangsa Yahudi ini dianggap bukan ras yang suci, bukan ras yang murni, banyaklah terjadi apa namanya pengambil alihan hak hak milik bangsa Yahudi di Jerman. Bahkan mereka nggak dianggap sebagai manusia gitu, hingga puncaknya di Perang Dunia Kedua Jerman itu melakukan banyak genosida. Walau genosida ini nggak cuma bangsa Yahudi, tapi bangsa Yahudi juga termasuk yang banyak di genosida. Nah, sejak itu semakin gencarlah bangsa Yahudi yang tadinya di Eropa banyak nih ditindas gitu, merasa butuh banget mendirikan sebuah bangsa untuk bangsa Yahudi itu sendiri. Mereka banyak pergi dari Eropa untuk melarikan diri dari genosida yang dilakukan oleh Partai Nazi ya, oleh Bapak Adolf. Nah, mereka pindah ke Palestina. Ya sebenarnya nggak ke Palestina doang sih, banyak, tapi terutama ya ke Palestina karena menurutnya itu tanah nenek moyangnya mereka. Nah, di Palestina ini kan jadi apa ya? Palestina ini tadinya tuh bangsa Yahudi ini dijanjiinnya tuh ingin kan Palestina dimiliki oleh Inggris ya waktu itu, karena pada Perang Dunia Pertama Inggris berhasil menang lawan Ottoman. Nah, Inggris kedapatan tanah Palestina. Nah, Zionis ini ingin mereka tinggal di tanah Palestina ini, minta ke Inggris, tapi menurut Inggris nggak mau ngasih tanah itu, malah maunya ke awalnya Ethiopia. Tapi mereka nggak mau. Nah, tapi pada Perang Dunia Kedua banyak tuh ya kaum Yahudi pada pindah ke Palestina. Jadi mau nggak mau Inggris harus nyerahin Palestina ini ke PBB yang waktu itu lagi baru dibentuk. Nah, PBB ngusulin ya udah ntar Palestina dibagi dua aja. Dibagi tiga sih sebenarnya. Ada tanah buat bangsa Palestina Arab ini, terus ada bangsa buat orang Yahudi, sama Yerusalem ini milik PBB. Tapi orang Yahudi ini mengklaim semua tanah Palestina ini adalah milik dia. Nah, ribut lah tuh.
negara-negara Arab kayak Mesir, Suriah, terus Lebanon, Arab Saudi itu ribut. Oh nggak bisa, ini ada di tanah Arab, kenapa dibangun negara Israel ini, negara milik Yahudi, mereka mengklaimnya gitu kan. Nah, nggak seneng negara-negara Arab. Jadi ya akhirnya ada yang disebut perang 6 hari. Bukan, disebut perang Arab Israel, dan perang ini tuh dimenangkan oleh Israel. Jadi Israel tetap berdiri sampai sekarang. Mungkin segitu aja, nanti dilanjut sama teman saya berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraida dari kelas PIA semester 5. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang negara Palestina. Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya Perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina, dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula, masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak bangsa Palestina, penghentian imigrasi Yahudi, penghentian penjualan tanah kepada Yahudi, pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen Majelis Tarshi yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat, dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina. Hal yang disebutkan terakhir buktinya adalah bahwa di penghujung abad 19 dan hingga awal memasuki abad 20, umat Islam amat tergiur dengan kemerdekaan negerinya masing-masing. Hal ini tentu bukti kesuksesan Barat dengan politik negara bangsanya yang terkenal dengan semboyan, misalnya Mesir untuk Mesir, Mesir bukan untuk Turki. Ini awal terpecah belah umat Islam, yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai khilafah yang sudah diwariskan Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Dengan kesuksesan provokasi Barat dengan politik negara bangsa demikian, maka Turki Utsmani sebagai pemegang legitimasi khilafah otomatis mendapat serangan dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari Barat sendiri yang ingin menjarah sebagian wilayah kekuasaannya. Sementara dari dalam adalah dari umat Islam sendiri yang sudah amat tertarik untuk melepaskan diri dari kepemimpinan dan kekhilafahan Turki Utsmani. Dua hal inilah yang membawa petaka bagi umat Islam dalam upaya mempertahankan diri dari serangan Barat, termasuk Palestina yang dari pantauan lama keturunan mereka di berbagai negara Eropa dan Amerika. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Fatah. Dalam upaya pembebasan Palestina dari Israel, pemuda Palestina yang ada di luar di negara-negara Timur Tengah ingin berjuang melalui organisasi dan organisasi yang muncul pertama dari kalangan Arab Muslim Palestina adalah Fatah. Fatah sebenarnya organisasi yang beraliran Marxisme dan sebelumnya sudah menyerap aspirasinya pada revolusi Aljazair. Selanjutnya yaitu Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi ini muncul pertama atas perkasa Presiden Liga Arab Jamal Abdul Nasser yang melihat banyak aktivitas rahasia dalam rangka pembebasan Palestina. Oleh karenanya, pada 1959, dalam persidangan Liga Arab menyerukan adanya wadah bersatu perjuangan Palestina dan menunjuk Ahmad Hilmi Abdul Baqi sebagai ketua OPP sekaligus representasi pemerintahan rakyat Palestina.
Hanya saja tahun 1963 ia meninggal dunia dan dengan prakarsa Abdul al-Nasir terpilih pula Ahmad al-Shaqiri sebagai pengganti. Ia ditugaskan untuk mengorganisir masyarakat, memecahkan permasalahan dan mengaktifkan rakyat Palestina untuk perjuangan kesatuan negara bangsanya. Yang selanjutnya yaitu Gerakan Hamas. Hamas berdiri pada 14 Desember 1987, merupakan faksi yang paling dinamis dan efektif. Ia merupakan sayap dan perpanjangan tangan dari Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam piagamnya disebutkan bahwa organisasi ini menganggap Islam sebagai jalannya yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi, dan persepsi. Kepada Islamlah gerakan ini berhukum dan darinya meminta jalan keluar dalam perjalanannya. Di samping itu, Hamas mempunyai target untuk memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam di sana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidam-idamkan. Syekh Al-Infifadah Ahmad Yasin adalah pemimpin utama Hamas. Untuk wilayah Gaza, pemimpinnya adalah Abdul Al-Aziz Al-Rantisi, Mahmud Al-Jahad, dan Abdul Al-Fatah Dukhan. Untuk wilayah tepi barat, pimpinan Hamas yaitu Jamal Salim, Hasan Yusuf, dan Jamal Natasha. Di luar Palestina, sebagai biro politik adalah Khalid Miswal. Dengan pemimpin yang demikian itu, Hamas berupaya mewujudkan peperangan dan akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, dan suatu ketika nanti baru mewujudkan negara Palestina. Dengan target demikian itu pula Hamas menggoncangkan entitas Zionis Yahudi, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjian dan kesepakatan antara Israel dengan OPP atau PLO berdirinya pemerintahan otonom bagi bangsa Palestina di Gaza. Dan tepi barat sejak 1994, Hamas berhasil membunuh 70 Yahudi dan 340 lainnya luka-luka di bulan Februari sampai Maret. Akan tetapi suatu keanehan, PLO dan PLP malah bekerjasama dengan Zionis yang termasuk Amerika Serikat menekan dan menyerang Hamas. Tokohnya seperti Khalid Miswal ditangkap di Amerika dan Khalid Miswal menerima percobaan pembunuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.